Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 SDIT Permata, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat untuk belajar meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, bagian 1. Oke, siap anak-anak? Mari kita mulai. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 2 subtema 3. Tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Untuk subtema 3, kita akan belajar tentang bersatu kita teguh. Tetap semangat ya. Anak-anak, materi pembelajaran tema 2 subtema 3 adalah sebagai berikut. Muatan IPA. Yang pertama adalah manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Yang kedua, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Materi untuk muatan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kata baku dan kata tidak baku. Yang kedua adalah menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Materi pembelajaran selanjutnya untuk muatan PPKN yang pertama adalah menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Muatan IPS kita akan mempelajari materi manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Muatan SPDB kita akan mempelajari materi yang pertama adalah pola lantai dan tari indang. Yang kedua adalah mempraktekkan gerak dan pola lantai tari indang. Anak, bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahukah kalian apa saja ya manfaat kemerdekaan itu? Kemerdekaan bangsa Indonesia mempunyai manfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Mari anak-anak kita akan belajar tentang manfaat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia yang pertama adalah dalam hal pendidikan. Sebelum merdeka, pendidikan hanya dimiliki oleh kaum bangsawan saja, oleh golongan tertentu saja. Setelah merdeka, semua golongan, pria dan wanita berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan layak sesuai dengan salah satu tujuan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia yang kedua adalah di bidang perekonomian. Sebelum merdeka, kehidupan rakyat Indonesia sangat sulit dan sengsara karena ada kebijakan penjajah seperti kerja rodi dan romusa. Anak-anak, tahukah kalian apa itu kerja rodi dan romusa? Kerja rodi adalah sistem yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda, sedangkan romusa adalah sistem yang diterapkan pada penjajahan Jepang. Romusa artinya adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Mereka dipaksa untuk bekerja membangun infrastruktur bangunan dan lain-lain tanpa upah. Kemudian rodi adalah kerja paksa tanpa pemberian upah bagi orang Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Biasanya kerja rodi adalah rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman yang bermanfaat bagi bangsa penjajah. Setelah merdeka, rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah di bidang sosial.
Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Pada awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Hal ini sangat wajar karena bangsa Indonesia baru saja mendapatkan kemerdekaannya. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Apa saja ya kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian? Mari kita belajar bersama-sama. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan yang pertama adalah kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan menggunakan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi yang pertama bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Konferensi ekonomi yang kedua adalah membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenagakerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. Kemudian, upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan yang ketiga adalah pinjaman nasional. Program pinjaman nasional diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos yang bertugas menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian, upaya yang keempat adalah Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2 hingga 3 tahun, kemudian berubah menjadi rencana pembangunan 10 tahun. Program ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, industri milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Dan upaya yang terakhir adalah rencana Kasimo. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan produksi pangan. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang manfaat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, marilah kita belajar tentang manfaat adaptasi tumbuhan dan hewan. Anak-anak, setelah kita memperoleh kemerdekaan, kita bebas untuk merawat tanaman dan hewan. Tahukah kalian adaptasi tanaman dan hewan? Pasti tahu ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya marilah kita belajar tentang manfaat adaptasi tumbuhan dan hewan. Kalian sudah siap? Semangat ya anak-anak, mari kita belajar tentang manfaat adaptasi tumbuhan dan hewan. Nah, anak-anak surga, setelah mengetahui materi pembelajaran hari ini, yuk kita mulai belajar. Yang pertama, kita akan belajar manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk atau struktur tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Anak-anak, tahukah kalian apa saja manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan? Ayo, kita simak bersama contoh-contoh berikut ini. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama adalah beluntas. Anak-anak, tahukah kalian seperti apa ya tumbuhan beluntas itu? Kalian bisa memperhatikan di gambar ini. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya dapat mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri khas tersebut, beluntas dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pagar atau pagar hidup. Ayo, siapa yang di rumahnya
pagarnya dari tanaman beluntas. Pasti indah bukan? Dan pasti udaranya akan semakin segar. Contoh manfaat tumbuhan yang kedua adalah lidah buaya. Bagi yang belum mengetahui seperti apa wujud lidah buaya, silahkan diamati gambar ini. Lidah buaya memiliki daun berduri yang berfungsi mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air. Manfaat lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk penyembuhan luka luar. Selain itu, bisa dimanfaatkan sebagai bahan perawatan kecantikan dan perawatan rambut. Contoh manfaat tumbuhan yang ketiga adalah tumbuhan bakau. Anak-anak pasti sudah tahu ya tumbuhan bakau. Dulu kita sering outing di daerah Bakau di Pantai Permata. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak serta mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut, misalnya ikan dan udang. Selain manfaat tumbuhan yang sudah Ustadzah jelaskan baru saja, masih ada beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama adalah bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batangnya. Contohnya adalah tebu. Sudah tahukah kalian batang tebu? Kalian bisa menjumpainya di pinggir-pinggir jalan, banyak penjual es tebu. Nah, itu diambil dari batangnya. Kemudian bahan makanan yang berupa daun bisa dilihat dari sayur-sayuran yang kita makan. Dari bunganya. Bunga apa yang bisa kita makan? Ada bunga turi, bunga daun bawang, dan lain-lain. Dari buah, banyak sekali contoh buah yang bisa kita makan. Dan dari bijinya, biji apa yang bisa kita makan? Ayo sebutkan. Ada biji bunga matahari. Kemudian yang kedua adalah bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kemudian yang ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya yang lain adalah nomor 4, sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, misalnya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Kemudian manfaat tumbuhan yang lainnya sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Misalnya, getah karet dapat digunakan dalam pembuatan ban, getah pinus dimanfaatkan dalam industri cat, kayu pinus digunakan dalam industri kertas, buah kelapa sawit digunakan dalam industri minyak goreng. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya selanjutnya adalah nomor 6 sebagai bahan pewarna alami. Sawi dan pandan bisa digunakan sebagai pewarna hijau, wortel sebagai pewarna jingga, kunyit sebagai pewarna kuning. Manfaat yang ketujuh adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, anak-anak surga, baru saja Ustadzah menerangkan tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Sekarang kita belajar tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah keong sawah atau tutut. Keong sawah hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur, misalnya di sawah-sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Manfaat keong sawah untuk membersihkan lumut di kolam ikan serta membersihkan lumut atau rumput yang mengambang di atas air.
Contoh yang kedua dari manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya adalah cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab, bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah menyebabkan tanah berpori yang membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanahnya menjadi subur. Contoh manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan yang ketiga adalah domba. Domba memiliki rambut tebal yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungannya rendah. Rambut domba dimanfaatkan sebagai bahan kain wol untuk pembuatan pakaian hangat. Selain itu, kotoran domba juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Nah, anak-anak surga kelas 6 SD IT Permata, baru saja Ustazah memberikan beberapa contoh hewan yang mempunyai manfaat bagi manusia dan lingkungannya. Ada beberapa manfaat lagi dari hewan bagi manusia dan lingkungannya adalah yang pertama sebagai penghasil bahan pangan. Misalnya daging. Daging hewan apa yang bisa kita makan? Banyak sekali ya, contohnya misalnya daging sapi, kambing, ayam, itik maupun dari daging ikan. Kemudian dari telur, kita bisa mengkonsumsi telur ayam, telur itik, telur burung dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah susu. Susu apa yang bisa kita konsumsi? Bisa dari susu sapi, susu kambing. Kemudian manfaat hewan yang kedua sebagai penghasil bahan sandang, misalnya kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra, kain wool dari domba, jaket sepatu tas dari kulit kerbau atau sapi. Kemudian yang ketiga sebagai penghasil bahan kerajinan, contohnya adalah wayang kulit dari kulit sapi atau kerbau, kok terbuat dari bulu angsa, bisa kita gunakan untuk olahraga badminton. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan selanjutnya adalah yang keempat sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima sebagai penghasil tenaga. Tenaga gajah bisa digunakan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda untuk menarik delman, tenaga kerbau untuk membajak sawah. Nah, anak-anak surga kelas 6 SD IT Permata, baru saja kita belajar tentang materi manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Kemudian mari kita belajar tentang pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Oleh karena itu, anak-anak solih-solihah, kita wajib melakukan pelestarian tumbuhan dan hewan agar tidak punah. Tumbuhan dan hewan yang dilindungi biasanya adalah tumbuhan dan hewan langka. Apa saja ya tumbuhan dan hewan langka di Indonesia? Dan bagaimana ya cara pelindungannya? Mari kita belajar bersama-sama. Tumbuhan langka pertama yang wajib kita lestarikan adalah Rafflesia atau Padma raksasa. Rafflesia adalah tumbuhan parasit yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbu. Rafflesia dapat dilindungi dengan cara melestarikan dan tidak merusak tempat hidupnya, misalnya dengan dijadikan taman nasional atau taman konservasi. Tumbuhan langka kedua yang harus kita lestarikan adalah cendana. Minyak dari kayu cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Peran kita sebagai masyarakat untuk melestarikan cendana, misalnya dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Yang kedua, peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana.
Hewan langka yang pertama yang perlu kita lestarikan adalah orang hutan. Orang utan adalah hewan endemik yang hidup di hutan tropis Indonesia, misalnya di Sumatera dan Kalimantan. Orang utan menjadi langka karena perburuan dan kerusakan habitat, misalnya karena pembuatan perkebunan dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian orang utan antara lain melindungi orang utan di penangkaran, menjadikan habitatnya sebagai kawasan konservasi, dan mengembalikan fungsi hutan. Hewan langka selanjutnya yang harus kita lestarikan adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka akibat perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Upaya pelestarian gajah Sumatera oleh pemerintah antara lain menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung. Alhamdulillah anak-anak surga kelas 6 SDIT Permata, materi tema 2, subtema 3 bagian 2 sudah Ustazah berikan semua. Apabila ada materi yang kurang dipahami, anak-anak bisa menanyakan kepada Ustazah masing-masing. Semoga apa yang diberikan Ustazah hari ini bisa diterima anak-anak dengan baik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat belajar, tetap semangat mengerjakan tugas, tetap semangat mengerjakan ibadah dan membantu orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.